dengan tali Allah, bersatu padu, bahu membahu, tolong menolong dalam berpegang erat dengan hablullah, dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Kalau dengan bahasa lain, wahai seluruh manusia, bersatulah, kembalilah kepada misi utama kita, yaitu memurnikan segala macam ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kultus, segala macam bentuk ketaatan, segala macam bentuk pengagungan, segala macam bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi utama. Inilah dakwah Rasulullah SAW, yaitu mengajak seluruh manusia untuk i'tisam, bersatu padu, berpegang teguh dengan bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabullah, dan kembali kepada misi utama kita, tujuan utama adanya kita, diciptanya kitanya di dunia ini, yaitu seperti yang dinyatakan surat Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali kepada persatuan ini, asas persatuan ini, asas toleransi sesama kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama kita. Dan inilah kewajiban kita di dunia ini, yaitu untuk senantiasa bersatu padu, membulatkan tekad untuk hanya beribadah kepada Allah, memurnikan segala macam ketaatan, segala macam pengagungan, segala macam pengkultusan, segala macam ketergantungan dalam wujud apapun, dalam doa, dalam rasa takut, rasa harap, dan yang lainnya, rasa tawakal, semuanya kita murnikan kepada Allah. Inilah i'tisam bi kitabillah, yaitu kembali menjalankan syarat Allah, memurnikan segala macam pengagungan, ketaatan, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pengagungan, pengkultusan, ketaatan kepada selain Allah. Inilah misi utama Rasulullah SAW, yaitu menyeru seluruh umat manusia untuk i'tisam, untuk kembali kepada tujuan utama diciptakan manusia, untuk mengembalikan asal usul manusia, yaitu yang dahulunya adalah menjadi satu umat, umat yang satu, umat yang bulat, umat yang memiliki misi yang sama, tujuan yang sama, cita-cita yang sama. Dan ini adalah tugas kita. Tugas kita itu untuk berusaha menggagalkan seluruh makar dan tipu daya iblis yang ingin memecah belah umat dengan berbagai macam penyelewengan-penyelewengan, dimulai dari penyelewengan kesyirikan, penyelewengan bid'ah, penyelewengan kemaksiatan, dan yang lainnya, dan mengembalikan seluruh manusia kepada kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tujuan diciptakannya manusia, menyatukan seluruh umat manusia dengan asas ini. Ikhwani fi din azzakumullah. Dari keterangan singkat tadi kita dapat pahami bahwasannya umat manusia dimanapun mereka berada, terutama umat Islam, orang yang telah mengaku memeluk agama Islam, dia memiliki misi besar, yaitu untuk kembali mengembalikan dirinya serta mengembalikan saudaranya kepada jalan yang lurus, mengembalikan keadaan umat yang telah terpecah belah ini menjadi umat yang satu, mempersatukan umat kembali. Inilah misi kita, inilah tugas kita. Di dalam bahasa Arab, misi ini atau keadaan yang demikian ini, yang seperti yang saya ceritakan secara singkat tadi, yaitu keadaan di mana seluruh manusia bersatu padu dengan tujuan yang sama, dengan i'tiqad yang sama, dengan syariah yang sama, ini disebut dengan al-jamaah. Persatuan di atas kebenaran, bersatu padu. Inilah al-jamaah. Dengan itu kita sering dengar kata-kata ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul jamaah, dikarenakan mereka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlul jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah, karena senantiasa mereka ini menganjurkan dirinya sendiri, senantiasa berusaha dan menyeru orang lain untuk senantiasa bersatu, berjamaah. Berjamaah di atas apa? Mengembalikan atau berjamaah di atas prinsip di mana dahulu umat kita, nenek moyang kita bersatu di atas prinsip tersebut, yaitu prinsip beribadah hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, dan mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala, pengagungan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada lagi pengagungan, tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi kultus kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi kita. Nah, dari uraian singkat ini
kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya idealnya atau tujuan atau kewajiban yang harus dipenuhi adalah kita itu mempersatukan umat di atas asas peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah membenarkan pemersatuan umat di atas segala atau macam-macam prinsip yang lain, di atas prinsip selain prinsip beribadah hanya kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwasanya segala macam hal selain peribadatan kepada Allah itu merupakan sunnatullah yang harus dibiarkan, yang harus dibiarkan seperti adanya. Dengan kata lain, berbagai macam misi, berbagai macam prinsip yang ada di masyarakat, misalnya misi persamaan dikarenakan sesama bangsa Indonesia, persamaan sesama ras, warna kulit, bahasa, persamaan karena keturunan kerajaan atau keraton dan yang lainnya yang diistilahkan dengan darah biru atau darah apa saja. Itu adalah sunnatullah. Allah sengaja menciptakan manusia dengan adanya perbedaan ras seperti itu, perbedaan daerah, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Sehingga adanya perbedaan ini atau perbedaan-perbedaan yang ada seperti ini itu bukan asas untuk mempersatukan umat. Sehingga agama Islam, ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang menyerukan umat untuk bersatu, tidak dibenarkan untuk mempersatukan umat di atas perbedaan yang terjadi tersebut. Maka tidak dibenarkan bahwa marilah kita bersatu di atas asas keindonesiaan, atas kenasionalisme atau atas kesundaan atau Jawa atau yang lainnya, tidak dibenarkan. Atas kearaban atau tidak ada. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah memberikan natijah, kesimpulan, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua min dzakarin wa untha, dari laki dan perempuan. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk menyatukan yang laki semua jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Tidak. Bahkan Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Perbuatan merubah gender, merubah status laki jadi perempuan tidak benar. Perempuan jadi laki tidak dibolehkan, diharam. Bahkan Rasulullah menyatakan la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wal mukhannithatu minan nisa. Allah mengharamkan, melaknati laki-laki yang meniru perempuan sehingga menjadi banci, atau perempuan yang meniru laki-laki. Dengan kata lain, perbedaan adanya laki dan perempuan itu harus dibiarkan, tidak boleh diganggu gugat, dan tidak boleh ada orang yang berupaya semua harus jadi laki atau semua harus jadi perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Begitu juga kami telah jadikan kalian ini berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada yang suku Afrika dengan berbagai macam suku yang ada di mereka, suku Asia, macam-macam suku yang ada di Asia, Sunda, Jawa dan seterusnya. Ada suku Arab dan seterusnya. Wa qabail, dan juga dijadikan kita itu sebagai kabilah-kabilah. Ada yang keturunannya Muhammad bin siapa lagi. Dengan berbagai macam kabilah dan suku. Gunanya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling memadukan. Agar Arab bersatu padu dengan Asia, dengan bangsa Indonesia, dengan melupakan kearabannya, tidak. Harus dibiarkan Arab dengan kearabannya, Indonesia dengan keindonesianya, Sunda dengan kesundaannya, Jawa dengan kejawaannya. Jangan itu dipermasalahkan, jangan itu yang diupayakan untuk bersatu. Semua harus mengikuti tradisi Arab, semua harus mengikuti tradisi Jawa, tradisi Sunda, tidak. Karena itu merupakan sunnatullah. Bahkan Allah mengajarkan adanya perbedaan itu untuk ta'aruf, saling mengenal. Fulan bin fulan, oh itu yang orang Sunda, oh fulan bin fulan itu yang orang Arab, fulan bin fulan itu yang berbahasa Inggris, itu dan seterusnya, untuk terjadi ta'aruf.